saya lanjutkan. Jadi materi kita IP address dan DHCP. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan yang seperti ini ya. Ini adalah informasi detail di konfigurasi network kita. Kalau yang sebelah kiri saya ini adalah IP address atau informasi detail tentang IP yang ada di smartphone kita. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa informasi di sini. Yang pertama ada MAC address, kemudian ada alamat IP 3338 di sini. Kemudian ada gateway, ada subnet, dan ada DNS. Ya, ini adalah 4 hal penting ketika device kita itu terhubung ke komputer, karena masing-masing ini memiliki fungsi masing-masing ya. Kemudian ini adalah properties dari konfigurasi IP address. Jadi di komputer kita itu sudah pasti ada seperti ini, ada opt-in otomatis sama IP yang manual seperti ini. Ya, kemudian di sini ini adalah properties atau network detail kita, bahwa kita itu di sini juga mendapatkan informasi. Ini adalah di PC atau di laptop. Kita mendapatkan IP address versi 4 10.10.10.101, kemudian subnetnya 255.255.255 sekian, kemudian ininya gateway-nya sekian. Nah, ini adalah informasi penting yang pasti atau wajib didapatkan oleh device kita ketika kita terkoneksi ke jaringan komputer ya. Di jaringan itu ada namanya sistem protokol ya. Ada 2 protokol yang digunakan di jaringan. Ada protokol OSI, kemudian ada juga yang disebut dengan protokol TCP/IP. Bahwa layer OSI itu ada 7 layer, ada aplikasi sesi, ada aplikasi presentasi sesi, kemudian ada transport, ada network, ada data link sama physical. Nah, itu harus dipahami lebih jauh teorinya seperti apa, sehingga nanti implementasinya itu kita paham. Oh, kalau kita konfigurasi switch itu ada di layer berapa. Oh, kalau konfigurasi router itu ada di layer berapa, dan seterusnya. Itu namanya protokol. Jadi protokol itu adalah sebuah kesepakatan ya. Salah satunya adalah internet protokol ya. Salah satunya adalah internet protokol, atau yang kita kenal dengan IP address. IP address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap interface. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah label numerik untuk setiap interface di perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk berkomunikasi. Di sini ada kata-kata interface. Artinya apa? Artinya IP address itu sebenarnya, alamat IP itu sebenarnya tidak menempel pada komputer ya, tapi menempelnya itu adalah di interface-nya. Jadi interface itu adalah kalau kita menggunakan media jaringannya itu kabel, maka interface-nya itu LAN card seperti ini, atau NIC ya, atau network interface card seperti ini bentuknya, yang ditancapkan di dalam CPU. Atau ada juga yang bentuknya seperti ini, di komputer itu sudah onboard, atau di laptop juga sudah onboard, ada di samping itu adalah interface. Atau kalau misalkan kurang, ada yang bentuknya seperti ini, yang menggunakan USB, itu juga adalah interface jaringan. Jadi IP itu melekatnya pada interface. Ini dulu yang harus dipahami. Ya, IP itu melekatnya pada interface. Artinya kalau misalkan di satu komputer itu kita memiliki lebih dari satu interface, berarti kita bisa memiliki IP address lebih dari satu, karena IP address itu melekatnya pada interface. Nah, ini yang perlu dipahami. Oke, baik. Digunakan untuk apa sih fungsi dari IP address tersebut? Jadi yang pertama di sini, IP address itu kita gunakan sebagai identitas host atau identifikasi antarmuka jaringan. Ya, jadi identitas dari sebuah, ibaratnya kalau kita punya rumah di perumahan itu, IP address itu adalah alamat kita, mulai dari jalan, RT, RW, sampai dengan nomor rumah, itu adalah IP address. Nah, dengan adanya IP address itu, host atau komputer kita itu bisa dikenali. Oh, ini komputernya si A, komputernya B, dan seterusnya. Sehingga nanti ketika ada paket data, ya, ketika ada paket, itu akan lebih mudah sampai pada tujuan yang telah ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, IP address itu digunakan sebagai pengalamatan lokasi atau alamat server. Nah, bahwa sebenarnya komputer-komputer alamat website yang kita akses seperti google.com, seperti facebook.com, seperti instagram.com, tiktok.com, itu adalah domain yang di dalamnya juga merupakan alamat IP ya. Nah, nanti akan ada di materi, biasanya semester berapa saya nggak tahu, tapi ada di domain atau DNS itu. Ya. Tapi IP address itu juga bisa digunakan sebagai alamat atau lokasi server gitu ya, IP address. Baik. Nah, IP address berdasarkan cakupannya ada dua jenis IP address ya. Untuk yang pertama kita mengenalnya dengan IP public. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan IP private. IP public tadi disampaikan itu
bahwa ini IP yang bisa diakses oleh orang banyak gitu ya. Artinya begini, IP public itu kasarannya ya IP yang bisa terkoneksi langsung ke internet. Jadi kalau kita dapat IP public, kemudian disambungkan ke komputer atau laptop kita, maka laptop kita itu bisa diakses oleh orang lain. Dan laptop kita juga bisa mengakses keluar gitu, langsung terkoneksi ke internet. Tapi kalau IP private, itu adalah IP lokal yang kita create sendiri, yang kita buat sendiri, dan ini tidak terhubung langsung ke internet, kecuali menggunakan router yang ada NAT-nya, itu baru bisa terkoneksi ke internet ya. Nah, konsekuensinya apa? IP public ini kita tidak bisa buat IP-nya itu sembarangan, tapi kita harus mengikuti atau membeli IP kepada ISP, Internet Service Provider itu, IP public, sehingga ya kita tidak bisa bikin sembarangan, kita harus mengikuti, ya kita dikasih IP sekian, nah kita pakai dan itu langsung terkoneksi ke internet. Kalau IP privat, karena ini IP lokal saja, ya kita bisa create sendiri gitu loh. IP-nya terserah kita, gitu. Yang penting sesuai dengan aturan-aturan dalam penulisan IP address. Seperti itu. Contohnya misalkan IP public apa Pak? IP public contohnya adalah digunakan sebagai server, misalkan ya, server web gitu ya. Nah, ketika dikasih IP public, server kita itu langsung bisa diakses dari luar gitu. Tapi kalau IP privat tidak bisa. Nah, IP privat kalau nggak bisa connect, bagaimana bisa connect ke internet Pak? Kalau dia IP-nya hanya IP lokal, tetapi uh, tidak bisa connect internet, maka IP privat itu nanti ada sistem jaringan, ada yang namanya router, kemudian ada yang namanya router, ada yang namanya NAT atau Network Address Translation. Nanti di lain hari nanti akan dijelaskan tentang itu gitu. Ini adalah IP versi 4. IP versi 4 perbedaannya dengan IP versi 6 itu di bit penyusunnya. Kalau IPv4 itu bitnya 32 bit, sedangkan IPv6 itu 128 bit. IPv4 ini memiliki panjang angka 24 bit. Satu bit itu kan satu ini ya, satu bit itu satu ini. Jadi ini satu bit, 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 satu bit. Di mana bit itu atau binary digit itu terdiri atau basisnya dua, hanya terdiri dari angka 0 dan angka 1 saja. Dasarnya IP address penyusunnya kita menggunakan perhitungannya menggunakan bit ini atau biner. Tetapi nanti di komputer itu nanti yang dituliskan dalam bentuk desimalnya. Artinya kita juga harus tahu konversi dari nilai dari binary digit atau bit ini ke desimal atau dari desimal ke bit. Jadi saya lanjutkan di sini bahwa IPv4 itu terdiri dari 32 bit yang terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 digit atau bit angka biner. Nah, contohnya seperti ini. 172.16.254.1. Jadi total ini semuanya terdiri dari 32 bit yang dipisah atau dibagi menjadi 4 bagian. Berarti masing-masing bagian ini nilainya sama dengan 8 bit. Ya, 8 bit. Ini 8 bit, ini 8 bit, 8 bit penyusunnya. Lupa ini kok ada angka 1, 2, 5, 4. Nah, berarti nilai bitnya itu ya bervariasi seperti ini. Nah, contoh lagi misalkan 172.148.146.146.100, kemudian ada lagi 192.168.1.3, 172.16.254.1. Nah, seperti ini contohnya misalkan bahwa angka desimal 1 ini bit penyusunnya adalah 0000001. 254 ini bit penyusunnya adalah 111111110. 16 penyusunnya adalah 0001 dan seterusnya. Nah, satu ini kita kenal sebagai oktet. Jadi ini adalah satu oktet atau 8 bit, yang ini satu oktet 8 bit, ini juga satu oktet 8 bit dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu penyusunnya. Nah, kalau 8 bit itu nilainya 0 semua, maka nilainya sama dengan 0 semua. Sama dengan 0. Tapi kalau nilainya 1 semua, maka nilainya 255. Jadi nilai terkecilnya di sini adalah 0, nilai terbesarnya adalah 255. Artinya IP itu tidak akan lebih dari 255. Karena penyusunnya hanya maksimal 8 bit. Artinya kalau 8 bit nilainya 1 semua, itu hanya 255. Nah, sekedar diketahui saja untuk yang IPv6, ya, yang IPv6 ini memiliki panjang karakter angkanya itu 128 bit. Artinya 4 kali lebih besar ya daripada yang IPv4. Nah, contohnya di sini misalkan seperti ini 2001 CDBA karena ini 16 ya, satu oktetnya yang dipisah oleh titik 2 ini karena 16 bit, maka 16 itu kan bilangan heksadesimal. Makanya di sini ada bilangan CDBA ini karena ini bilangan heksadesimal. Di mana heksadesimal itu basisnya 16 mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
penulisannya nanti untuk IPv6 seperti ini, tetapi untuk yang 00 ini itu bisa tidak dituliskan atau dikosongi sehingga nanti hasilnya seperti ini. Hanya ada titik dua, artinya 0000 ini tidak dituliskan. Itu kira-kira seperti itu, sekedar diketahui saja. IPv4 ini nanti dibagi kelas-kelasnya menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Nah, ini sudah mulai aturan. Kalau sebelumnya di sini kita belum mengenal aturan, pokoknya angkanya mulai dari 1 sampai dengan 254. Tapi di sini kita sudah mulai mengenal, ada aturannya bahwa IP itu dibagi menjadi kelas-kelas, ada kelas A, B, C, D, dan E. Di mana kelas D dan E itu nanti tidak digunakan sembarangan ya, karena ini digunakan hanya untuk riset, kemudian kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya. Tapi yang boleh kita gunakan itu kelas A, B, dan C. Nah, kita perhatikan di sini, kalau kelas A, rentang angkanya itu mulai dari 0000 sampai dengan 127, 255, 255, 255. Nah, jumlah maksimal IP-nya 16.777.216. Jumlah network-nya, jumlah maksimal network-nya itu 128. Sedangkan kelas B itu rentang angkanya untuk oktet yang pertama itu mulai 128 sampai dengan 191. Sedangkan jumlah maksimal alamat IP-nya itu 1 juta sekian, jumlah maksimal jaringannya 16.384. Artinya begini, IP kelas B, contoh misalkan, kalau ada IP 128 awalnya, depannya 128.1.1.1 itu sudah pasti kelas B. Karena apa? Karena berada di rentang 128 sampai dengan 191 pada oktet pertamanya. Contoh lagi misalkan IP 130.200.100.1 misalkan, itu sudah pasti berada di kelas B. Kenapa? Karena dia rentangnya 130 itu ada di antara 128 sampai dengan 191. Kalau tidak melihat subnetnya, kalau hanya melihat IP-nya. Tapi nanti untuk menentukan kelas ABC itu juga tergantung dari subnetnya. Untuk sementara yang harus dipahami itu adalah seperti ini ya. Untuk identitas IPv4-nya kira-kira kalau kita lihat konfigurasi bilangan binernya itu kira-kira seperti ini. Di dalam IP address yang kita sebutkan barusan, misalkan ada contoh IP 172.16.254.1, di dalam satu IP address ini mengandung paling tidak dua informasi. Ya, mengandung dua informasi. Sama seperti nomor HP kita, kalau depannya 08233 sekian, itu berarti nomornya punyanya Simpati misalkan. Kalau 0888 punyanya Smartfriend. Kalau nomornya XL 087 sekian punyanya XL misalkan, dan seterusnya. Artinya di dalam nomor kita atau di dalam IP itu memiliki dua informasi. Yang pertama adalah informasi network, yang kedua adalah informasi host. Informasi network ya, itu sama dengan informasi kelas. Di kelas itu, di dalamnya, itu pasti ada hostnya, ada identitas masing-masing ya. Ada nomor induk mahasiswa masing-masing ya, di dalam kelas itu kan ya. Nah, network ID ini sebagai kelasnya, kemudian hostnya ini sebagai identitas dari masing-masing yang ada di dalamnya. Yang ini separuh digunakan untuk network ID, yang separuhnya lagi digunakan untuk host ID. Yang ini satu oktet digunakan untuk network ID, sedangkan 3 oktetnya itu digunakan untuk host ID. Artinya begini, kalau kita lihat di kelas C, itu kelasnya banyak, tetapi isinya di dalam kelas masing-masing kelas itu, isinya itu sedikit. Berbeda dengan kelas A. Kalau kelas A, networknya itu sedikit, atau kelasnya itu sedikit, tetapi di dalamnya isinya banyak gitu loh. Ya, yang ini kelasnya banyak, tapi isinya sedikit-sedikit, hanya berapa gitu ya. Kalau yang paling bawah itu kelasnya sedikit tapi isinya banyak gitu. Nah, kira-kira analoginya seperti itu ya. Kenapa harus ada kelas A, B, dan C. Nah, untuk yang kelas C ini berapa maksimalnya? Maksimalnya tentu saja hostnya ya 8 bit ini, kalau nilainya 1 255. Ya. Mulai dari 0 sampai dengan 255 atau 256 ya, 256 karena mulai dari 0 sampai dengan 255. Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Jadi di dalam IP address itu yang tadi kita sudah contohkan ada 10.10.10.1, yang seperti ini ada 192.168.01 dan seterusnya. Itu ada identitas yang pertama adalah host address. Host address ini adalah IP yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling terkoneksi. Host IP ini bersifat unik dalam artian dalam sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama. Nah, dalam sebuah IP ini ada yang merah ini adalah hostnya. Ya. Kemudian ada network address yang merepresentasikan alamat sebuah network. Semua host dalam satu network memiliki network address yang sama.
Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Nah, ini dia. Ya, networknya yang 3 ini belakangnya diganti dengan 0. Saya yakin di teman-teman itu kelasnya sama, tetapi untuk NRP-nya pasti beda-beda, atau nomor Indo mahasiswanya pasti beda-beda hostnya. Kemudian ada IP broadcast di sini. IP broadcast itu adalah IP yang, kalau IP network tadi IP yang pertama, tapi kalau broadcast itu adalah IP yang terakhir dalam sebuah subnet IP. Nah, broadcast inilah yang digunakan untuk berkomunikasi ke semua IP, ke semua host yang ada dalam satu jaringan itu. Ya, bagaimana cara mengkonfigurasi IP address? IP address itu yang dipasang di komputer atau perangkat atau device kita, itu ada 2 cara secara umum. Yang pertama adalah secara otomatis atau dinamis. Yang kedua itu secara statis atau manual atau tetap IP-nya. Mungkin kita nggak sadar ya teman-teman, mungkin kalau connect ke WiFi kampus misalnya,